Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi wal fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Baik kaum muslimin, teman-teman sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini insyaallah kita sudah semakin berada di penghujung Sya'ban dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan baik secara fisik maupun secara ruh, dan di mana kita masih bisa menggunakan hari-hari kita, waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana yang kita sepakati dan kita rencanakan bersama, semoga Allah memberikan taufik ini mana kita akan bentuk kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, pertempuran yang sesungguhnya bagi orang-orang beriman memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, itu dengan cara kita menyiapkan fisik dan juga ilmu. Dan hari ini kita akan mencoba bersama mengambil faedah yang besar dari kitab yang ditulis oleh ulama besar kita, itu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdussalam As-Sulami, atau disebut dengan Abdul Aziz Ibn Abdul Aziz Sultan Ulama. Beliau digelar dengan Sultan Ulama. Kitabnya adalah Maqasidus Shaum, yaitu maqasid puasa, atau kitab ini juga di nuskhah yang lain disebut dengan Fawaidus Shaum, atau disebut juga namanya Kitabus Shaumi wa Fadlihi, itu tentang kitab puasa. Namun yang masyhur di sini ya kita pakai bacalah Maqasidus Shaum, itu maqasid atau hikmah atau faedah daripada amalan ibadah puasa insyaallah taala. Baik, kita insyaallah kita berharap bisa mengkhatamkan kitab ini, tentunya dengan hal yang mungkin ada kekurangan. Di antaranya kita mungkin akan membaca lafadznya, harapnya, kemudian jika tidak memungkinkan membaca terjemahannya, kita akan mengambil poin-poin di setiap paragrafnya, dan mudah-mudahan memberikan faedah yang besar. Dan sebelumnya juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penulis rahimahullahu taala itu dirahmati oleh Allah, diterima semua amalnya, diberkahi ilmunya, orang tua dan diampuni orang tua beliau dan para guru-guru beliau, dan semoga ilmu beliau bermanfaat buat kita dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan, termasuk yang kami akan menyampaikan insyaallah taala. Dan selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai isi kitabnya, mari kita mengenal dulu siapa beliau agar kita semakin dekat hati kita kepada beliau, dan kita sangat kuat untuk mendoakan beliau rahimahullah taala. Beliau nama aslinya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdussalam Ibn Abil Qasim As-Sulami. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdussalam Ibn Abil Qasim As-Sulami Ad-Dimashqi. Beliau ini lahir di mazhabnya Syafi'i, lahirnya di gelarnya adalah Sultan Ulama, gelarnya adalah Sultan Ulama, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Beliau lahir tahun 578 Hijriah, itu beliau lahir di 578 Hijriah di Damaskus, ya, di Damaskus. Baik, beliau ini itu sedikit mungkin tentang beliau rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan langsung mencari kitab beliau. Nah, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan buat kita untuk menyelesaikan kitab ini. Kitab ini beliau susun dengan 10 fasal, 10 bab, ya, 10 bab kitabnya, dan insyaallah kita akan membacanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyelesaikannya dengan baik dan maksimal insyaallah taala. Baik, di sini kami mengambil faedah daripada kajian guru kita Ustaz Mirwan hafizahullah taala, dan juga syarah yang dibuat oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahumullah taala. Baik, kita langsung saja.
kaum muslimin wa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu rahmatan wasi'an wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limashayikhih wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumina wa ulumi sa'iril muslimin as-salihin fid darain. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Mufti Al-Muslimin Baqiyatus Salaf As-Salih Izzuddin Abdi Muhammad Abdul Aziz ibn Abdul Salam ibn Abdul Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafizahullahu wa abqahu wa radhiyallahu anhu wa ardahu bimanni wa karami. Ini merupakan mukaddimah dan pujian yang tinggi ini dari sang pentahqiq kitab. Tidak akan mungkin Syekh mengatakan orang alim itu memuji dirinya sendiri. Di sini adalah pentahqiq kitab memuji Syekh penulis kitab. Memang beliau luar biasa, beliau digelari dengan sultannya ulama. Beliau mazhab Syafi'i. Insyaallah berarti memang kitab ini secara umum akan membahas seputar faedah dan hukum-hukum yang terkait tentang puasa ala mazhab Syafi'i insyaallah taala. Tapi kitab as-shaumi wa fi 10 fusulin. Kitab tentang bahas tentang puasa di dalamnya ada 10 fasal. Al-faslul awal fi wujubi. Dan fasal yang pertama adalah tentang apa-apa perkara yang diwajibkan ya, tentang puasa. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jal ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini teman-teman adalah ayat yang masyhur ya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tentang diwajibnya kita berpuasa. Maknahu la'allakum tattaqun an-nara bisawmihi. Apa makna bertakwa di sini? Di sini harapannya adalah semoga kita yang bertakwa ini terpelihara dari api neraka dengan wasilah ibadah puasa tersebut. Fa inna shawmahu sababun li ghufrani dzunubi al-mujibati lin-nar. Karena sesungguhnya puasa ini merupakan wasilah yang cukup kuat agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan ini merupakan sebab kita terpeliharanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, terhindarnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bunil islamu ala khamsin ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dan ini berikut di bab ini fasal pertama tentang beliau menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, dan kewajiban berpuasa ini berdasarkan dengan dalil Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah 83, adapun dari hadis itu dari Sahih Bukhari atau dan Sahih Muslim, atau juga dalam hadis Arba'in itu hadis yang ketiga. Dari hadis yang ketiga tentang rukun-rukun Islam, di antaranya adalah puasa. Dan teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik ya, sebelum kita lanjutkan ke fasal yang kedua, itu ada kitab as-shaum ya. Kalau di sini beliau menggunakan as-shaum, tapi di Quran kata-kata shaum ini terbagi dua. Ada as-shaum, ada as-siyam. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala atau dalil yang beliau rahimahullah itu menggunakan ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, tapi tidak as-shaum. Kalau kita rinci, maka ini ada perbedaannya. Ya, perbedaannya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan menggunakan kata-kata as-shaum, itu surah Maryam. Bagaimana Maryam bernadar, inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Puasanya Bunda Maryam di sini adalah menahan lisannya, menahan tidak berbicara. Ini luar biasa ya. Subhanallah. Dan kalau kita lihat juga bagaimana Nabiullah Zakaria alaihissalam, beliau akan dikarunia anak, itu beliau diberikan tanda-tandanya apa? Apa tanda-tandanya kata Allah Subhanahu wa taala? Ayatuka alla tukalliman nas. Tanda-tanda engkau punya anak itu adalah engkau tidak bicara 3 hari. Dan juga kita katakan teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Zakaria ini payah punya anak ya, terlama punya anak. Disebutkan dalam sebuah tafsir bahwa di antara penyebabnya adalah ya walau akhirnya dalam surah Al-Anbiya tidak salah itu Allah ceritakan bahwa Nabi Zakaria akhirnya punya anak. Di mana Allah mengatakan aslahna lahu zaujah, diperbaiki kondisi istrinya. Apa yang diperbaiki? Ternyata istrinya Nabi Zakaria itu lisannya tidak terjaga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperbaiki lisannya, Allah berikan anak. Ini sebenarnya faedah luar biasa. Ya, di shaum itu adalah orang mempuasakan lisannya. Tapi kata-kata as-siyam, kalau kita lihat teman-teman ini maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau shaum itu cuma 3 kata, 3 huruf, shad, waw, mim. Kalau as-siyam shad, ya, alif, mim. Ini 4. Dalam kaidah bahasa Arab ketika bertambahnya huruf berarti bertambahnya makna. Maka as-siyam ini berarti di atas itu. Apa itu? Seseorang itu sejatinya ketika orang itu berpuasa, agar puasanya memberikan
memberikan karunia dan fadilah yang luar biasa adalah orang itu tidak hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa berupa makan, minum dan syahwat, tapi juga menahan lisan-lisannya. Ya. Nanti juga akan dijelaskan bahwa sungguhnya as-shawm, as-siyam yang ujungnya bertakwa ini adalah as-siyam yang menahan secara fisik dan secara ruh dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya al-fasl tsani, bab yang kedua, fi fadailihi, tentang keutamaan-keutamaannya. Lis-shaumi fawaid, sesungguhnya puasa itu memiliki beberapa faedah. Raf'ud darajati wa takfirul khati'ati wa kasrus syahawati wa takthirus shadaqati wa tawfirut ta'ati wa syukru 'alimil khafiyati wal inzijaru 'anil khawatiril ma'asi wal mukhalafati. Kata beliau, dan di antara faedah puasa itu, fadilah-fadilahnya adalah, pertama kata beliau, ketika orang itu berpuasa, maka puasa ini sejatinya adalah mengangkat derajatnya. Kedua, menghapuskan kesalahannya. Ketiga, memecah syahwatnya. Keempat, itu memperbanyak sedekahnya. Ketika orang itu berpuasa, maka akan motivasi sedekahnya semakin tinggi. Kemudian yang kelima adalah semakin sempurna dia melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Yang keenam adalah seorang itu kalau berpuasa, maka teman-teman dia akan semakin sensitif untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang semakin detail dia bersyukur. Ketika contohnya misalnya ketika dia berpuasa, dia akan tahu bagaimana nikmatnya dapat makanan walaupun cuma sesuap nasi. Ini di antaranya. Artinya di antara faedahnya adalah ketika orang rajin berpuasa, sensitivitasnya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan nikmatnya sekecil-kecilnya semakin tajam. Yang berikutnya adalah itu menghentikan, itu menahan jiwanya atau syahwatnya atau dirinya dari hal-hal yang membahayakan dia dan berupa kemaksiatan dan hal-hal yang melanggar syariat. Ini di antara faedah puasa. Kata di sini beliau jelaskan apa bentuk diangkatnya derajat itu, apa bentuk dihapuskan dosa, ini akan beliau jelaskan di bab berikutnya. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Fa amma raf'ud darajat fa liqouli sallallahu alaihi wasallam, adapun bentuk diangkatnya derajat adalah berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Seorang itu ketika diangkat derajatnya adalah kenapa? Karena ketika Ramadan datang itu dibukanya pintu-pintu surga dan dikuncinya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya syaitan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang berpuasa itu Allah buka kesempatan terangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pintu kebaikan dimudahkan, pintu keburukan ditutup setutup-tutupnya. Dan sini juga ada faedah luar biasa. Perhatikan, ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup setutup-tutupnya, bahkan syaitan pun diikat. Tapi pertanyaannya adalah teman-teman, kenapa masih ada orang jahat di bulan Ramadan? Kenapa masih ada orang jahat di bulan Ramadan? Ini kalau kita telusuri, inilah ternyata subhanallah teman-teman, ternyata ada manusia itu kejahatan yang datang dari syaitan, ada kejahatan datang dari dirinya sendiri, ketika ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, itu sejati memang dirinya yang jahat. Maka itulah kita ambil faedah dari surah An-Nas, bahwa kenapa dalam surah An-Nas itu Allah menyebut dirinya berkali-kali, sementara Allah menyebutkan keburukan itu cuma sekali. Surah An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi Allah menyebutnya dirinya 3 kali, sementara keburukannya 1. Itu pun keburukannya apa? Kata para ulama, keburukan yang ada surah An-Nas itu adalah keburukan yang datang dari diri manusia itu sendiri. Keburukan itu datang dari diri manusia sendiri. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang masih jahat di bulan Ramadan, itu bisa dipastikan memang jiwa yang jahat. Memang dirinya adalah orang yang jahat. Jadi kita bisa mengukur diri kita di Ramadan ini, apakah kita benar-benar orang baik atau orang yang memang sebelumnya perlu diperbaiki. Wa liqali sallallahu alaihi wasallam, bahasakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikayatan an Rabbih azza wa jalla, ini hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setiap amalnya anak Adam itu semuanya bagi mereka. Beramal satu kebaikan, pahalanya buat mereka langsung. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu untukku dan aku yang memberikan balasannya. Aku tidak memberikan takarannya karena aku yang merahasiakannya. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah pelindung. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab. Apabila datang puasa pada seorang di antara kalian, maka janganlah berkata-kata yang keji ketika itu, dan jangan dia
berkata sia-sia. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada seorang yang menyakitinya atau mengganggunya, falyakul inni mru'un shaim. Katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa, jangan diganggu. Inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Dan demi Allah Subhanahu wa taala, jiwaku ada di tangannya. Sesungguhnya benar-benar lebih diganti dengan aroma yang sangat harum mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, lebih harum daripada aroma kasturi. Walisaimi, dan bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahu ma idza aftara fariha bi fitrihi. Kebahagiaan pertama ketika berbuka puasa, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Dan ketika yang kebahagiaan kedua adalah ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan puasanya. Teman-teman yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di sini beliau rahimahullah menjelaskan bahwa memasukkan hadis ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berpuasa maka sesungguhnya dia mendapatkan kesempatan diangkat kedudukan insyaallah setinggi-tingginya. Kenapa? Karena puasa ini ibadahnya, amal ibadahnya ganjarannya itu tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ini dia semakin ikhlas dia berpuasa, maka kedudukannya akan sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai aroma yang berpuasa ini sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, aroma mulutnya. Tapi aroma mulut ini ya bukan aroma yang di dunia ya. Kalau di dunia memang luar biasa, ya, sangat luar biasa, menyakitkan ya. Tapi teman-teman, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa makruh kita untuk menggosok gigi. Kalau dalam mazhab Imam Nawawi mengatakan bahwa batasnya sampai zuhur. Tapi Allah alam, sebagian guru kami yang mazhab Syafi'i juga mengatakan pendapat ini pun juga sebenarnya kurang kuat, karena kalau kita Sahih Bukhari mengatakan hendaknya justru orang berpuasa itu lebih sering dia menjaga aroma mulutnya. Cuman berhati-hati dalam berkumur-kumur dan sikap yang berlebih-lebihan. Bukan berarti tidak membersihkan mulutnya, karena ini juga tidak baik ya. Nanti sampai ngumpul lalat-lalat di mulutnya kan tuh biasa. Bayangkan kemudian bahagian teman-teman sampai dikatakan bahwa ini yang dahsyatnya. Nanti akan ada amal yang berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah puasa dengan Quran. Puasa itu kan berhujah di hadapan Allah, ya Allah, aku berikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada si fulan karena dengannya aku menahan dirinya daripada makan dan minum di seorang kan. Ini luar biasa. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, annahu qala kullu amali ibni adam yudha'af. Sesungguhnya setiap amalnya anak Adam itu semua akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa an ajzi bihi. Kecuali puasa ya. Kalau seandainya satu amal itu sampai 700 kebaikan, kalau puasa itu di atas itu. Di atas itu. Jadi unlimited, subhanallah ya. Yada'u syahwatahu wa ta'amu min ajli. Kenapa maka seperti itu alasannya, teman-teman? Karena mereka itu meninggalkan syahwat yang halal, makan yang halal karena aku. Ya, kalau puasa itu di bulan Ramadan itu kita meninggalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala unlimited. Kenapa begitu? Sebagai ulama mengatakan karena inti puasa itu merupakan puncak daripada ibadah yang benar-benar menguji kesabaran seseorang. Dan adapun orang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar maka pahalanya unlimited. Baik teman-teman, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, inna fil jannati baban. Sesungguhnya surga itu punya pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, di antaranya disebutkan adalah ar-rayyan. Siapa yang masuk di pintu ini? Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah. Yang masuk di pintu ar-rayyan ini adalah orang yang berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairum. Tak satu pun boleh masuk kecuali orang yang berpuasa tersebut. Yuqalu aina as-shaimun, sampai pintu itu berkata, di mana orang berpuasa? Wa yadkhuluna minhu, maka masuklah orang berpuasa. Wa idza dakhala akhirum ughliqa. Ketika masuk semua orang berpuasa, maka pintu itu tertutup dan tak seorang pun boleh masuk. Falam yadkhul minhu ahadun. Subhanallah. Ini derajat yang pertama adalah pahalanya unlimited. Derajat berikutnya adalah dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Derajat berikutnya adalah teman-teman, dia punya pintu sendiri. Ini subhanallah. Ini derajatnya orang-orang berpuasa. Riwayat berikutnya, wa fi riwayah, inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu punya pintu yang disebut dengan ar-rayyan, dipanggil dengan ar-rayyan.
Yud'a bihi as-shaimun, dan pintu ini memanggil orang-orang yang berpuasa tersebut. Man kana minas shaimin dakhala, di mana orang-orang berpuasa, mana orang yang berpuasa masuklah, kata pintu ini. Wa man dakhalahu lam yadhma abada. Subhanallah. Siapa yang masuk ke surga ini maka tak pernah haus sepanjang hidupnya. Abadan, selama-lamanya. Ini derajat berikutnya. Wa qala alaihi salam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-saima tusalli alaihi al-malaikah idza ukila 'indahu hatta yafrahu. Masyaallah. Sesungguhnya orang berpuasa itu malaikat berselawat kepada mereka, mendoakan mereka apabila mereka makan di sisinya sampai mereka selesai. Subhanallah, ya. Orang berpuasa itu malaikat berselawat kepadanya ketika mereka makan. Ya Allah, rugi kita enggak berpuasa. Ya, didoakan malaikat masuk surga, punya pintu surga sendiri. Ya, ini teman-teman, kita belum masuk surga tapi kita sudah punya tiket sendiri. Jadi kalau kita ke bioskop itu, kita nggak perlu datang, ya. Nah, karena kita sudah punya tiketnya. Kalau saat orang datang, orang ngantri, kita datang walaupun terlambat tetap masuk karena sudah ada tiketnya, sudah di booking. Ini, ya. Kalau kita pengen booking tiket di surga dari sekarang dengan cara berpuasa. Subhanallah. Amma taftihu abwabil jannah. Kemudian teman-teman yang bukan subhanahu wa ta'ala, adapun terbukanya pintu surga, fa ibaratun an takthir ta'ah al-mujibati li fathi abwabil jinan. Adapun dibukanya pintu-pintu surga itu maksudnya adalah ini merupakan ungkapan di mana semakin banyaknya orang berbuat ketaatan, yang ketaatan ini akan mengantarkan dia dibukanya pintu-pintu surga sebanyak-banyaknya buat mereka. Dan kemudian pintu pertama yang membuka semua pintu-pintu adalah berpuasa. Apa kata para ahli ilmu? Al-shaumu miftahun lil khairati ukhra. Sesungguhnya puasa itu merupakan pintu yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya. Kalau orang rajin puasa itu teman-teman, insyaallah dia akan semakin mudah untuk ketaatan berikutnya. Wa taghliqu abwabin nar. Adapun maksudnya terkunci api neraka apa? Pintu api neraka kata para ulama, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam adalah ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibati li ighlaqi abwabin niran. Ini merupakan di mana ungkapan daripada sedikitnya maksiat dia membuat mereka itu terkuncinya pintu-pintu neraka. Benar, ya? Karena kenapa? Karena ketika puasa itu orang menjadi lemah. Kelemah ini membuat orang malas untuk bermaksiat. Subhanallah. Tapi kalau masih ada bermaksiat, memang berarti pribadinya sudah rusak. Beristighfar kepada Allah. Wa tafsiru syayatin, adapun dikuncinya syaitan maksudnya apa? Ibaratun an inqita'i waswasatihim anis shaimin. Ini merupakan ungkapan di mana terputusnya gangguan hasut-hasutnya syaitan kepada orang berpuasa. Kenapa syaitan enggak mampu masuk orang puasa? Li'annahum la yut'imun wa fi ijabatihim ilal ma'asi. Karena apa? Karena orang berpuasa itu enggak minum, enggak makan, enggak bisa dihasut untuk kejahatan. Orang lemah, ya. Orang puasa itu lemah. Maunya baring, maunya tidur, maunya malas-malasan. Makanya teman-teman, subhanallah, ya. Sifatnya penuntut ilmu, orang soleh itulah tidak dekat-dekat dengan kenyang, tidak dekat dengan tidur, dengan firash, ya. Kenapa? Kondisi yang cukup, yang lapang ini membuat kita ini mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana orang bermaksiat, dia gerakkan badannya nggak bisa. Ini diantara faedahnya. Berikutnya adalah qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari hadis tadi, kullu amali ibni adam lahu, setiap amal ibni adam itu bagi mereka. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya itu untukku, wa ana ajzi bih, sesungguhnya aku yang membalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Adhafahu ilaihi idhafatan tasyrifin, dan Allah Subhanahu wa taala menggandeng puasa ini kepada dirinya. Ini merupakan sebuah kemuliaan. Li'annahu la yadkhuluhu riya'a li khifaihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah, ya. Di antara rukun Islam itu ada 5. Kenapa puasa yang Allah menggandengkan kepada dirinya? Kata beliau hafidz rahimahullah taala, karena puasa ini adalah amal ibadah yang enggak mungkin riya kita. Kenapa? Karena enggak nampak orang kita sama puasa. Ya, wa li'anna al-ju'a wal 'atasha la yutaqarrabu bihima illa ahadin min mulukil ardi. Karena sesungguhnya rasa lapar, rasa haus tidak akan mendekatkan seseorang itu kepada raja-raja di muka bumi. Wal taqarrabu ilal asnam, dan tidak pula mendekatkan orang itu kepada berhala, ya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pahala. Jadi kalau kita puasa ini enggak mungkin kita riya. Karena kita puasa tetap bisa beraktivitas. Sedangkan kita sholat, kita bisa tengok orang. Makanya teman-teman, puasa ini ibadah yang benar-benar memang sangat rahasia. Sulit sekali kita untuk riya. Kita nggak mungkin bilang, saya puasa. Nggak ada kita apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memang, jadi teman-teman, kita Ramadan ini kita mau merokok, kita mau berbohong, orang nggak tahu. Karena kita nggak mempuasakan itu apa? Yang dipuasakan sesuatu yang tersembunyi. Kalau sholat kita bisa orang ngecek kita sholat kita. Ini kenapa Allah memuliakan ini. Kemudian beliau mengatakan, karena pada dasarnya orang kelaparan, orang haus itu tidak mungkin dekat-dekat dengan raja.
dengan raja. Di sini juga dikatakan dan dulu berhala itu dipersembahkan dengan makanan. Kalau orang nggak punya makanan, nggak punya apa yang dipersembahkan ke berhala. Ya, intinya lapar dan haus itu adalah sesuatu yang nggak mungkin dekat kepada kemuliaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat dengan orang yang menahan lapar dan minum. Wa qawlu azza wa jalla ana ajiz bih, dan sungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala aku membalasnya adalah wa in kana huwal jari ala jami' ta'at, ma'nahu ketika dia itu terus berbuat ketaatan, maknanya adalah ta'zimu jazaihi, dan Allah membesarkan pahalanya, bi annahu wal mutawalli di isda'ihi, karena sungguhnya Allah sebaik-baik yang mampu menyempurnakan balasan. Wa qawlu as-siyam junnah, dan puasa itu junnah itu maksudnya apa? Makna as-shaumu wiqayah min adabillah, wiqayatun min adabillah. Sesungguhnya puasa itu benar-benar penjaga daripada siksa-siksanya Allah Subhanahu wa taala. Arafatu apa makna rafas? Fahisyul kalam, itu perkataan keji. Perkataan keji. Maksudnya teman-teman di sini ini perkataan keji ini perlu kita jelaskan ya, bukan hanya perkataan yang menyakiti kita, tapi gini. Karena setiap daerah itu punya perkataan masing-masing ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi misalnya contoh kemarin salah satu santri kita ya Pak, ada panggilan anaknya Mada. Di daerah di Pulau Seberang Mada itu biasa, tapi dikira Sumatera Mada itu anak nakal. Nah, kita juga begitu. Oh, saya nggak, maksudnya nggak begitu. Enggak, diperhatikan. Sesuatu perkataan atau kebiasaan yang dengannya orang tidak senang atau dirimu tidak senang itu fahish. Jadi bukan hanya perkataan kamu ini binatang apa, nggak boleh itu. Perkataan apa yang ternyata orang nggak senang itu juga fahish. Itu juga fahish, ya. Dan ini jadi beda daerah beda pula, maka kita harus mengikuti daerah kita tinggal, ya. Wasaqab al-saqab ini berkata sia-sia yang nggak punya faedah. Ini kita harus kurangin. Qaulu, dan perkataannya Allah SWT, falyaqul ini shaim. Rasul mengatakan hari suci tadi, kata kalau ada yang mengganggu kita, katakan aku berpuasa. Maksudnya adalah ma'anahu annahu yudzakiru nafsu bisawm. Wah, sesungguhnya seorang itu sebutkan dengan dirinya saya berpuasa. Di sini teman-teman, ini bukan berarti kita ria, karena kadang kita perlu menegaskan diri kita tentang kita puasa. Apalagi kalau puasa sunnah ya. Kalau kita diajak orang makan, ayo kan, kalau kita diundang orang puasa sunnah atau boleh batalkan. Nah, ini teman-teman, terkadang kita boleh mengatakan, afwan akhi, ini sedang berpuasa. Ya, agar menguatkan jiwa kita. Ini bukan untuk ria, ya. Bukan untuk ria. Ini untung aja puasanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah gitu, memang ini kitab ini bukan hanya puasa Ramadan ya, tapi puasa yang manapun. Puasa itu ya, kadang-kadang kita sering kita safar nih puasa. Oke, nanti buka. Enggak, teman-teman. Perlunya kata beliau di sini juga ada ketegasan. Ketika kita berpuasa kita mampu, katakan yudzakir. Jadi tolong kuatkan jiwa antum untuk mengatakan saya berpuasa. Liyakshifa al-musyabah wal muqabalah, ya, untuk menyikap hal yang membuat antum ragu-ragu, ya. Ini ragu nih, apalagi hidangannya Masya Allah mantap. Wah, kayaknya besok aja, ya. Ada orang saya pengen puasa Daud nih, tapi besok diundang orang. Besok diundang, akhirnya nggak pernah puasa Daud. Puasa Kamis juga nggak pernah. Akhirnya cuma puasa Ramadan. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam la khulufu fami shaimin, aromanya akan menjadi harum, atyabu 'inda Allah yaumil qiyamah min rihil miski, lebih harum daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah wa fil kalam hadfun, di redaksi ini ada yang dihapuskan, takdiruhu, apa yang dihapuskan, wala thawbu khulufi fami shaimin, maksudnya adalah pahalanya mulut orang berpuasa, pahala mulutnya, ya. Pahala mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Syekh Izzuddin Abdul Salam. Jadi artinya bukan aroma ya, tapi pahalanya, ya, pahalanya itu mengalir dengan sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman yang dikasihi Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya, wah ini dia. Wa amal farhatani, adapun dua kebahagiaan itu adalah, maksud kata beliau, fa ahaduhuma li taufiqihi i'malil ibadah. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika Allah mampukan dia sempurna ibadahnya sampai dia berbuka. Teman-teman yang konsultasi, karena memang perlu kita katakan, ketika kita mampu berpuasa ini teman-teman, bukan karena kita sahur, tapi karena Allah yang bantu. Maka berbahagialah kita karena kita mampu disampaikan oleh Allah sampai berpuasa. Karena ada orang sudah sahur ya, sudah lengkap sahurnya, tiba-tiba ada insiden batal puasanya. Akhirnya besok ulang lagi. Bulan depan dia harus mengqadha. Teman-teman katakan ya. Jadi yang kita sampai bisa berbuka itu bukan karena kita mampu, tapi karena Allah yang izinkan. Maka bahagialah. Maka teman-teman, ini juga ada perkataan Umar bin Khattab,
Kalau kamu pengen melihat bagaimana posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, coba rencanakan beberapa kebaikan, berapa yang terjadi. Semakin banyak yang terjadi berarti begitulah posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkehendak puasa dan ternyata Allah sampaikan, berarti kita berbahagia, berarti karena Allah senang dengan rencana kita. Allah senang dengan rencana kita. Wal ukhra, adapun kebahagiaan berikutnya kata beliau, fal jazaillahi idza ajzahu. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia dengan pembalasan yang sempurna nanti. Ini adalah kebahagiaan yang kedua. Maqauluhu, adapun perkataan Rasulullah SAW, yada'u syahwatahu wa ta'amu min ajli, orang ini meninggalkan syahwat dan makannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'nahu annahu lamma athara ta'ata rabbi ala ta'ati nafsi, di mana orang ini mendahulukan mentaati Rabbnya daripada mentaati jiwanya. Di saat jiwa kita butuh makan, dia mengatakan la, jiwaku engkau enggak makan karena Rabbku melarang. Ma quwwati syahwat, padahal syahwatnya membuncah. Wa ghalabatil hawa, sementara hawa nafsunya sudah membludak. Athabahullahu bi an tawalla jazaahu bi nafsi, maka karena inilah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan atas dirinya. Wa man athara Allah azza wa jalla atharahu Allah taala, siapa yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun akan mendahulukannya nanti, ya. Siapa yang sering-sering mendahulukan Allah di dunia ini maka Allah pun akan mendahulukannya di akhirat Allah. Fa innahu yanzilul 'abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi, karena seorang itu akan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia memposisikan Allah terhadap jiwanya. Semakin sering orang itu mengalahkan dirinya untuk perkara Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun nanti akan juga mengutamakannya. Ketika kita teman-teman terdesak, kita akan lihat bagaimana ketika itu kita akan merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sering ta'arufullah fi raha ya'rifka fi syiddah. Sering-seringlah mengingat Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengingat kita di waktu sempit. Nah, walihada man hamma bi'asyan. Oleh karena itu, siapa yang punya niat untuk bermaksiat, thumma tarakaha, kemudian dia meninggalkannya, khaufan minallah ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innallaha yaqulu lil hafadhah, maka sungguhnya Allah akan berkata kepada para malaikat, uktubuha lahu hasanah, fa innama taraka syahwatahu min jarraya ay min ajli. Teman-teman, hadis ini mengatakan bahwa jika ada orang berbuat maksiat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah mengatakan kepada malaikat, hai malaikat, tahan dulu. Kalau ada orang ini pengen buat maksiat, tahan dulu, jangan catat, tahan pena ente. Nengok, kalau mereka kerjakan, catat. Kalau nggak kerjakan, catat kebaikan. Jadi subhanallah, Allah mengatakan. Jadi kalau ada orang yang berniat buat keburukan, tapi akhirnya dia nggak jadi, maka catat kebaikan. Subhanallah, ya Allah, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma takhsisu dukhulihimul jannah bi babir rayyan, adapun dikhususkannya, dispesialkannya orang-orang puasa ini masuk di pintu surga melalui pintu rayyan ini, fa inna muyyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatim wa syarafiha. Kenapa? Karena orang ini berbeda. Karena orang ini bedakan sebagaimana orang ini berbeda kemuliaannya dan ibadahnya insyaallah di dunia. Kemudian wa amma salatul malaika ala al-shaimi idza ukila indahu fa in tarakahu at-ta'ama ma hudurihi baina yadayhi. Adapun makna malaikat itu mendoakan orang berpuasa itu ketika makan di sisinya adalah sesungguhnya orang ini meninggalkan makanan disertai bahkan sebenarnya makanan sudah terhilang di depannya. Balighun fi qam'ihi nafsi. Dengan saat yang bersamaan jiwanya juga sangat ingin tapi dia itu kekang. Fastaujaba lidzalika salatuhum alaihi. Karena mujahadah inilah malaikat mendoakannya. Wa salatum ibaratun an du'ahim lahu birrahmah wa maghfirah. Dan doanya malaikat itu apa teman-teman? Malaikat berdoakan orang ini untuk mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman-teman, ya. Tidaklah kita masuk surga kecuali karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan yang isinya rahmat dan maghfirah. Maka kata para ulama, Ramadan ini adalah bulan yang Allah paksa hambanya mendapatkan rahmat dan ampunan. Ya, sepanjang hari, sepanjang tahun Allah Subhanahu wa taala itu menebarkan rahmatnya, ampunannya. Tapi Allah memberikan siapa yang mau. Yang mau dapat, yang enggak mau enggak dapat. Tapi di Ramadan ini kata para ulama, Allah benar-benar memaksa hambanya dapat rahmat. Allah benar-benar memaksa hambanya untuk mendapatkan ampunan. Subhanallah, Allah bahasa lain mengatakan bahwa begitu kekehnya Allah pengen masukkan hambanya ke dalam surga di Ramadan ini. Allah, ya. Wa ma takfirul khati'at, adapun dihapus ini kesalahan kata beliau rahimahullah taala, wa dzalika liqouli, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Sesungguhnya Ramadan antara Ramadan itu menjadi penghapus di antara keduanya. Tapi syaratnya apa? Idza jtanabatil kaba'ir, selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan itu hanya dosa kecil. Dosa besar dengan obat, dengan pengakuan. Wa qaulu alaihi salam, adapun perkataan Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maknahu iman biwujubihi, artinya dia puasanya itu benar-benar yakin dengan wajibnya. Wa ihtisaban li ajri indallahi azza wajal, dan ihtisab itu maknanya benar-benar berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman-teman. Perhatikan. Kita puasa ini teman-teman, jangan pernah mengaitkan puasa ini dengan amal-amal dunia. Saya pengen puasa ini supaya besok memudahkan urusan saya. Saya pengen puasa ini pengen cepat dapat jodoh. Jangan teman-teman. Puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita adalah kalau kita mau berpuasa, puasa aja udah. Tapi kalau kita punya hajat, dengan doa. Tapi sih semua amalan. Antum pengen jangan sholat duha itu karena pengen kaya. Karena sering jangan diiming-imingi masalah ibadah dengan dunia. Mau tahajud supaya besok ujian mudah, enggak usah. Jangan tahajudnya. Antum silakan sholat tahajud untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya hajat, berdoa. Kata para ulama, kenapa? Biarkan ibadah ini kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita punya hajat, minta dengan doa. Semakin kita tuluskan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin menjawab sempurna apa yang kita inginkan. Ya, jadi kita puasa bukan karena iming-iming. Ya, puasa itu udah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kasyu syahawat, adapun memecahkan syahwat maksudnya apa? Fa innal ju'a wal dhama'a yaksirani syahwatul ma'asi. Sesungguhnya lapar dan haus itu membuat orang itu syahwatnya terpecah belah ketika bermaksiat, ya. Keinginannya itu bermaksiat itu jadi berkurang. Maka dzalika sahha anhu alaihi salam, itu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ya ma'asyaral syabab wa man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai pemuda yang masih sendiri. Pemuda yang sudah nggak sendiri, lain cerita ya. Kalau masih sendiri puasa, kalau yang sudah nggak sendiri ini agak berat puasanya. Kita dapati orang ketika masih jomblo kuat puasa, ketika sudah puasa, sudah nikah, sudah lemah puasanya. Nggak tahu ya, subhanallah ya. Hai pemuda-pemuda, jika kamu mampu menikah, maka nikahlah. Tapi fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanul faraj, itu juga menjaga kehormatanmu. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, tapi kalau tak mampu maka berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya dia itu sebagai penjaga atau pelindung. Tapi ada orang sudah berpuasa, tidak mampu lagi puasa, bahkan puasa Daud dikerjakan juga mampu juga. Ini perkara lain. Dia puasa tapi puasa fisiknya, ya, puasa fisiknya. Yang lainnya enggak dipuasakan. Tapi ini kan dengan dibahas oleh Syekh Izun Abdul Salam rahimahullah taala. Al-ba'ah artinya nikah. Al-ba'ah itu artinya nikah. Tapi kita jelaskan teman-teman, al-ba'ah ini sebenarnya bukan hanya kemampuan. Sebagian orang mengatakan kemampuan untuk dia artinya nikah. Tapi kita jelaskan teman-teman, al-ba'ah ini sebenarnya bukan hanya kemampuan. Sebagian orang mengatakan kemampuan untuk dia sudah bisa punya anak, ini ba'ah. Tapi perlu dijelaskan, kemampuan ba'ah ini ada 4 hal. Pertama, mampu punya anak. Kedua, mampu punya mahar. Ini mahar enggak punya ya. Kemudian mampu membuat syukuran sedikit-sedikit. Yang keempat, mampu memberi nafkah. Nah, ini 4 nih. Ya. 4 ini. Ada orang cuma bisa punya anak aja, tapi mahar enggak ada. Bagi sekarang kan mahar bisa bismillah, bisa alhamdulillah. Ini salah teman-teman. Mahar itu yang terbaik, harus terbaik. Kalau harus terbaik. Jangan surat Yasin. Mahar apa, baca surat Yasin ya, kasihan. Mampu buat syukuran dan nafkah. Ada 4 hal yang perlu kita siapkan. Nilainya tidak perlu fenomenal, tapi dia ada. Kemampuan punya anak, kemampuan bisa menyediakan mahar, kemampuan untuk bisa buat syukuran, dan kemampuan memberi nafkah kepada istri. Baik. Berikutnya teman-teman, al-wija. Wija itu apa artinya? Raddu unsayil fahl. Yaitu wija itu adalah sesuatu yang menghempaskan 2 hal yang Fahal itu artinya kelamin kita tuh di puncak syahwatnya. Jadi wija itu adalah ketika orang berpuasa maka kekuatan syahwatnya itu jadi melemah. Nazzala sallallahu alaihi wasallam kasrus shaumi li syahwat. Maka sungguhnya adanya puasa ini untuk mencegah syahwat tersebut. Manzilat taradil unthain, itu untuk melemahkan keinginan untuk beribadah di kemaluan tersebut.
fi jismil syahwat. Wa qad jaa fi hadits, dan ada juga hadis yang lain bukan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di darah-darahnya di peredaran darahnya anak Adam. Fadayyiqu masalikahu bil ju' maksiat. Orang kekenyangan, makanya orang kenyang, orang berkecuali ini sering kita lapar, sering haus ini membuat syaitan itu kesempatannya untuk membuat kita cenderung berbuat maksiat. Wa amma taktsir shadaqat, adapun memperbanyak sedekah itu fa li anna shaim idza ja'a tadzakkara ma indahu minal ju'. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika dia lapar, maka saat itu dia akan mengingat bagaimana kondisinya ketika lapar. Fa hatta dzalika ala it'amil ja'i. Maka ketika itu membuat dirinya itu akan sensitif untuk memberi makan orang lapar. Ya, orang berpuasa itu dia pernah bagaimana rasanya perihnya lapar, maka dia membuat orang itu jiwanya itu sangat mudah mengasihani orang-orang yang kelaparan. Sebagaimana perkataan syair, fa inna ma yarhamul usyaqa man ashiqa. Dan sesungguhnya yang mampu menyayangi orang-orang yang merindu adalah orang-orang yang pernah kena kerinduan. Ini maksudnya itu. Yang mampu berkasih sayang kepada orang-orang yang galau itu adalah orang yang pernah galau. Ini. Jadi antum akan tahu bagaimana beratnya galau itu kalau antum pernah galau. Jadi kalau antum lihat anak orang itu galau, subhanallah beratnya, itu hanya akan diketahui bagi orang yang pernah galau. Ini dia. Ini ada kisahnya, cuman anda nggak bisa ceritakan di sini karena nanti kita ngejar khotam ya. Sebenarnya ada kisah luar biasa bagaimana dahsyatnya galau ini. Wa qad balaghana anna Sulaiman, sesungguhnya sampai pada ini bahwa sesungguhnya Sulaiman, Nabi Sulaiman atau Yusuf alaihi salam atau Nabi Yusuf alaihi salam la ya'kulu, tidak makan hatta ya'kula jami'ul muta'alliqin Nabi insyaallah. Nabi Yusuf itu dan Nabi Sulaiman itu disampaikan sebuah riwayat bahwa mereka ini berdua tidak pernah makan sampai semua orang yang mereka tanggung untuk makan dulu. Jadi mereka punya tanggungan, ya, semua orang itu sudah makan baru mereka makan terakhir. Perhatikan teman. Fausu'ila an dzalik, kenapa ketika ditanya apa alasannya, faqala akhafu, masyaallah, akhafu an ashba'a fa ansal ja'i. Aku khawatir aku kenyang dan aku melupakan orang-orang yang lapar. Ya Allah, ya Allah. Kita dulu selesai ya. Kalau katanya alasannya kalau penting, kalau nolong orang tuh kayak pesawat terbang. Apa kata pramugari itu? Sebelum nolong orang, maka tolong diri Anda sendiri. Kayak gitu kita prinsipnya ya. Jadi sebelum orang nolong orang lapar, kita kenyang dulu, baru nolong orang lapar. Ini biasanya duitnya udah habis baru gimana? Aduh, nolong orang ya. Perhatikan Nabi Sulaiman itu dan Nabi Yusuf kenyangkan orang baru kenyangkan diri sendiri. Subhanallah. Nabi Muhammad juga begitu, Nabi Muhammad juga begitu. Wa amma tawfir ta'at, adapun menyempurnakan ketaatan adalah fa li'annahu tadzakkara ju'a ahli an-nar wa dhama'ahum. Sesungguhnya dia mengingat bagaimana laparnya ahli neraka dan hausnya mereka. Subhanallah. Fa hatta dzalika an takfir ta'at, karena dia membayangkan bagaimana di dunia aja lapar itu udah begini. Bagaimana lapar nanti di ahli neraka. Maka dengan perasaan ini orang itu semakin termotivasi untuk memperbanyak ketaatan, lian jua biha minar, supaya dia terpelihara jangan sampai lapar di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa amma syukru 'alimil khafiyat, adapun bersyukur dengan hal yang sangat detail. Maksudnya seperti apa? Idza shama 'arafa ni'matallahi alaihi. Ketika orang itu berpuasa, maka dia akan merasakan bagaimana begitu berharganya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fi syiba'i warrai, ketika lapar, ketika kenyang dan ketika sudah lepas dahaganya. Fa syakara lidzalika, dan dia mensyukuri itu semua. Fa innan ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Sesungguhnya nikmat itu tidak mampu disyukuri kecuali kita pernah kehilangannya, ya. Ya, makanya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah antum melupakan istri bagi sudah beristri, ya. Ya. Antum kalau ya subhanallah, orang-orang beristri itu jangan dikira sudah ketika sudah menikah itu dia lebih terjaga, justru syahwatnya lebih godaannya lebih besar, ya. Maka cuma antum kehilangan istri seminggu, ya. Wah, repot ngurus anak ngurus itu. Ya, begitu ya. Soalnya juga apalagi orang tua. Teman-teman, antum kita nih kalau sudah besar ini, kita lihat orang tua itu kayaknya banyak tingkah. Antum akan kehilangan mereka, baru antum akan sedih seumur hidup, ya. Jangan teman-teman, antum bersabar ya. Jangan sampai kita jadi orang yang sadar ketika kehilangan. Jangan, ya. Sabari apa yang kita miliki hari ini, karena jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika kehilangan itu. Karena sesuatu yang hilang itu tidak akan mungkin kembali. Wa ammal inzijaru an khawatir ma'asi wal mukhalafat, adapun menahan dari perkara-perkara yang membahayakan untuk kita bermaksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah fali anna nafsa idza syabi'at qamahat ilal ma'asi. Sesungguhnya jiwa itu kalau kenyang dia cenderung berbuat maksiat, wa tashawwafat ilal mukhalafat, dan dia itu akan kepengen untuk melanggar membuat hal-hal yang
melanggar ya. Kayak Indonesia ini kan, di mana tempat sampah itu pasti tempat sampah itu yang paling ramai itu adalah tempat yang dilarang buang sampah. Maka itu paling ramai itu. Tapi dilarang ini di situ paling ramai. Dilarang parkir di situ ya. Maka ini biasanya kenapa? Karena hidupnya itu terlalu kenyang mungkin. Wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ila al-mat'umat wal mashrubat. Ketika jiwa itu lapar, haus, maka tashawwafat ila al-mat'umat, maka dia kepengen untuk makan dan minum. Wa tumu nafs dan jiwa itu ingin ila munajat wasdighaluha biha khairun min tashawfiha ila al-ma'asi wa zalat. Dan jiwa itu cenderung dia akan menyelamatkan dirinya yang sibuk dari kebaikan-kebaikan daripada hal-hal yang maksiat ya. Walidzalika qaddama ba'du salaf as-shauma 'ala sa'il ibadat. Maka oleh karena itu sebagian salaf itu mengatakan lebih utama puasa itu daripada ibadah yang lain ya. Karena memang ibadah puasa ini menahan jiwa itu untuk tidak bermaksiat ya. Fasu'ila dzalika, ketika tanya kenapa begitu alasannya, faqala li ayyaqali Allahu ala nafsi wa tunazi'uni ila ta'am wasyarab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikanku dan dia melihat aku ketika makan dan minum. Ahabbu ilayya min ayyaqali 'alaiha wa tunazi'uni ila ma'siyati idza syabi'at. Kata beliau ni rahimahullah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat diriku sementara aku sedang sibuk mencari makan dan minum. Dan itu aku lebih senang ketika Allah melihatku sedangkan sedangkan jiwaku itu mendorong diriku untuk bermaksiat sementara dia lapar ya. Jadi dia lebih senang dirinya itu kenyang, dirinya itu lapar tapi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisawmi fawaid katsiratul ukhra. Adapun puasa itu punya faedah-faedah yang banyak, di antaranya kasihatil adhan, itu sehatnya pikiran, wasalamatil abdan, selamatnya fisik. Wa qad jaa fi hadis, dan telah datang keterangan dalam sebuah hadis, sumu tasihhu, puasalah kalian maka sesungguhnya puasa itu akan membuat kita sehat. Teman-teman, lagi-lagi ini jadikan motivasi ya. Jangan jadikan motivasi. Karena teman-teman perhatikan ada orang yang subhanallah ya. Karena ada orang ini yang dia berpuasa karena hanya Ramadan saja, tapi tidak pernah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Ramadan mungkin enggak pernah puasa. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ada juga orang tuh akhirnya karena sudah banyak karena sering bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya dia banyak kena pantangan. Banyak kena pantangan. Akhirnya inti antaranya akhirnya dia tidak bisa berpuasa. Tidak bisa berpuasa. Akhirnya kalau puasa akhirnya bermudarat. Jadi enggak berlaku di sini. Puasalah kamu akan sehat, nggak bisa. Jadi ini satu motivasi, tapi motivasi yang utamalah karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa min syarafihi annahu, dan di antara bentuk kemuliaannya adalah sesungguhnya man fattara sha'iman ya, sesungguhnya orang yang memberikan makan orang berbuka puasa kana lahu mithlu ajri, dia dapat pahala seperti pahalanya orang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri, sungguh siapa yang memberikan makan orang berpuasa maka dia dapat pahala semisal orang yang berpuasa tersebut, min ghairi ayyan qusa min ajri sha'im, tanpa berkurangnya pahala orang yang berpuasa tersebut. Wa man fattara sittatan wa 30 sha'iman fi kulli sanah, siapa yang memberikan makan 36 orang berpuasa setiap tahun, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah. Siapa yang memberikan makan 36 orang yang berpuasa setiap tahun, maka seolah dia berpuasa sepanjang tahun. Man katsara bi fitri shaimin ala hadhihi niyyah kataballahu lahu shawma usul wa duhur. Siapa yang memperbanyak memberi makan berbuka orang berpuasa dengan niat ini, maka Allah catatkan dia seperti puasa seumur hidupnya, usul duhur, sepanjang hidup. Min syarafi anna man qamahu iman wa ihtisaban, dan di antara bentuk kemuliaan ini adalah siapa mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman ihtisab, ghufra lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di qauli sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman wa ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Baik teman-teman, kemudian berikutnya adalah bab yang ketiga, pasal yang ketiga. Ketiga adalah tentang al-fasl tsalits fi adabi. Ini tentang bab yang ketiga adalah tentang adabnya. Perhatikan teman-teman, adab ini lebih tinggi daripada masalah wajib, sekedar wajib.
Kalau dalam fikih itu masalahnya cuma ada wajib, ada yang haram. Tapi kalau adab ini dia lebih itu. Ada masalah ini secara perkara fikih tidak membatalkan, tapi secara adab dia merusak ibadah. Ada secara ini tidak diwajibkan, tapi secara adab dia menyempurnakan pahala. Ini dia adab. Maka teman-teman semua kebaikan itu akan terlihat indah ketika adab. Ya, bahkan keburukan aja kalau dipoles dengan adab jadi indah. Nah, bahkan sebaliknya ketika orang punya ilmu tapi tidak dipoles dengan adab, maka ilmu itu akan dibenci. Maka teman-teman yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu adalah memperbaiki adabnya. Karena tidak sedikit ditolaknya sebuah amal itu bukan karena amal itu, tetapi karena buruknya orang yang menyampaikan kebaikan tersebut. Waliyadzubillah. Al-fasl tsalis, fasal yang ketiga fi adabi, tentang adabnya. Wa yasittah, dan dia itu ada 6 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah hifdzul lisani wal jawarih 'anil mukhalafah, yaitu menjaga lidahnya dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di qouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur", siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur yang tadi sama yang menyakitkan orang lain atau menyakiti dirinya, wal amila bihi, dan dia tetap terus mengerjakan itu, wa yasalillahi hajatun, maka Allah enggak butuh dengan puasanya. Maka teman-teman, hadis ini bukan membatalkan puasa, tetapi dia sah puasanya, cuma dia berdosa. Fi ayyada'a ta'am wa syarab, Allah tidak butuh dengan puasanya dengan meninggalkan makan dan minum tersebut. Ini juga mungkin kenapa teman-teman kita puasa tapi tidak berkurang ke maksiat kita. Mungkin tadi kita puasa tapi lisan tidak terjaga. Apalagi hari ini dengan kita mungkin nggak ngomong, tetapi tangan kita gatal di medsos, ini sama juga. Wa qala alaihi salam, berkata Nabi SAW, rubba qa'imin hadhu min qiyami as-sahar. Dan betapa banyak orang-orang yang mendirikan malamnya, dia tidak mendapatkan pahala dari mendirikan malamnya kecuali hanya capek begadang saja. Wa rubba sha'imin hadhu min siyami al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang menahan lapar dan haus, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa dahaga dan rasa keroncongan saja. Al-thani, adapun adab yang kedua adalah adab pertama yang menjaga lisan dan anggota tubuh dari hal yang melanggar perintah Allah SWT. Yang kedua, idza du'iya ila ta'am wa huwa sha'im, ketika dia diajak makan wa huwa sha'im, dan dia berpuasa, falyaqul, maka katakan ini sha'im, sungguhnya aku berpuasa. Di qouli sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im falyaqul ini sha'im. Ketika salah seorang di antara kalian itu diajak makan sementara dia berpuasa, katakan aku sha'im. Nah, katakan yadkhulu dzalika i'tidaran ila da'i li'alla yankasira qalbu, ya. Katakan seperti hal ini sebagai minta uzur kepada si pengundang supaya tidak sakit hatinya. Fa in khafa ar-riya warra bi udzin akhar. Kalau kamu takut riya, maka cari alasan lain. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini apa maksudnya? Adab yang kedua adalah kalau kita diundang orang makan, kita berpuasa, maka sampaikan dengan cara yang baik. Perhatikan. Seharusnya kan kalau yang di sini kan yang dizalimi siapa? Kita yang berpuasa, ya. Kita puasa, kita digoda-goda tuh batal puasa kita. Harusnya yang minta maaf itu kan si yang ngundang. Tapi di sini katakan kita ini yang harus tahu buat nih. Afwan, ini bermaksud buat antum sakit hati atau tidak kecewa. Tapi teman-teman, adabnya adalah seorang yang berpuasa pun walaupun dia yang digoda, dia yang minta maaf. Afwan, bukan, apalagi kalau teman-teman mungkin orang itu sudah ya ini udah nyimpan udah seminggu yang lalu, masa antum nggak makan. Nah, perlunya kita santun. Afwan, bukan ini nggak mau, tapi nih. Nah, cuma kan kita kan tahu fa'in faqafaria, kalau kita takut riya ya kita cari alasan lain, bukan berbuka. Nah, ini puasa sunnah ya. Ya, demi ente yang berbuka lah. Misalnya kita puasa sunnah ya, Senin Kamis. Nah, ini kata beliau harusnya kalau antum mau cari cara lain. Misalnya kita kan segan bukan kan? Ya, kita iya dah demi ente yang buat puasa. Enggak, kata beliau sebelum itu coba cari yang lain, cara lain. Maksudnya apa? Afwan, ini sudah begini, sudah apa? Bukan maksud ini apa gitu. Kan sampaikan ya. Kalau antum takut misalnya mengakui afwan ani puasa, coba cari yang lain. Afwan akhi, bukan enggak mau puasa, cuma buru-buru. Sampaikan cara yang lain. Kalau antum takut bilangin riya kan, coba cari alasan yang lain, kata beliau. Intinya adalah jangan sampai menyakiti si pengajak. Santunnya agama gitu. Al-thalits, yang ketiga adalah ma yaqulu idza aftara. Ini perhatikan. Apa yang sebaiknya dikatakan oleh orang-orang berpuasa ketika berbuka. Wa huwa ma ruya anhu, apa yang sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, annahu kana yaqulu idza aftara, Nabi itu kalau mau berpuasa dia bilang apa? Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini kita paham ya, sudah ma'ruf. Artinya apa? Telah lepas dahagaku, telah basah kembali urat-urat nadiku, dan semoga Allah menetapkan pahala yang sempurna buatku.
Berikutnya waru ya aidan annahu kana yaqul, dan riwayat lain Nabi juga mengatakan Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu. Kalau kita yang biasanya apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apakah ini bid'ah? Kita bahas. Wa fi haditsin akhar, hadis yang lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Masyaallah. Artinya apa? Oh, tadi artinya apa? Allahumma lakasumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa. Wa rizqika aftartu, dan karena rezeki dan hanya dengan rezekimu aku berbuka. Ini ayatnya. Kalau yang kita lihat itu Allahumma lakasumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa. Wa bika amantu, karenamu aku beriman. Wa rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu aku berharap ya Rabb yang Maha Pengasih. Ini doa yang kita sering sampaikan. Berikutnya alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, a'anani, yang telah membantuku sampai aku bisa berpuasa. Bayangkan, ini doa yang memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku sampai aku sanggup berbuka puasa. Wa razaqani fa aftartu, dan aku dimudahkan berbuka dengan makanan yang nikmat. Nah, teman-teman, ya. Karena Ramadan ini sulit jadi orang lapar, ya. Karena Ramadan ini banyak makan gratis seperti barang. Ya. Kita banyak, sebenarnya kalau kita mau enggak boros, kita banyak pergi ke masjid itu banyak makan gratis. Harusnya Ramadan itu orang bisa banyak nabung, ya, karena kita dimudahkan nyari makan tanpa kita membayar. Tegak aja kita puasa deh. Sekarang udah mulai banyak, ya, puasa dan Kamis gratis, esteba. Sekarang udah mulai ramai. Inti subhanallah, orang berpuasa itu dibunyikan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ini gini, maksudnya gini. Ini adabnya, teman-teman. Jadi sebenarnya ini semuanya bukan doa. Nah, ini doa. Kita selalu berdebat di sini. Yang mana yang paling sahih? Semuanya kalau antum bilang, ulama yang mengatakan dhahabat dhama ini akan dilemahkan ulama yang lain. Ulama yang mengatakan Allah lakasumtunya sahih. Dhahabat dhama itu lemah. Tapi kalau kita bahas kata Syekh Ibsal ini, tiga-tiga ini bukan doa, tetapi dia sebuah ungkapan memuji Allah Subhanahu wa taala. Gini, teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ngasih kita kesempatan berdoa, ngasih kita sebuah ibadah. Yang ibadah ini kalau kita kerjakan itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Maka teman-teman, di antaranya adalah ketika kita mau seperti inilah, misalnya ketika kita mau berbuka puasa itu kita berdoa kepada Allah. Nah, sebelum kita berdoa, kita nampakkan bahagia kita kepada Allah. Ya Allah, makasih ya Allah, Anda sudah puasa, Anda sudah bisa berbuka. Setelah itu, teman-teman, kapan berdoanya? Berdoanya setelah itu. Jadi bukan doanya, ini bukan doanya. Jadi doanya orang berpuasa itu setelah ini. Misalnya, kalau ulama lain ada menggabungkan. Jadi Allah malakasumtu itu dibaca sebelum berbuka puasa. Misalnya 5 menit sebelum puasa, sebelum berbuka. Allah malakasumtu wa bika amantu wa rizqa wa rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa setelah azan. Awal azan baca bismillah. Makan kurma atau makan esteba misalnya, baru dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa thabatul ijru insyaallah. Ini teman-teman, dan ini adalah ungkapan kita bahagia sama Allah. Ya Allah, makasih ya Allah. Jadi hendaknya seorang itu ketika dibuat kebaikan sama orang lain, misalnya, ya, kalau kita tibanya tuh ini, ada orang nolong kita, ngasih kita sesuatu, makasih ya. Kita ucapan makasih gitu. Ya begini ya, teman-teman. Adabnya kita, ini kata para beliau, ini merupakan adab. Jadi kalau misalnya kita nggak baca doa ini nggak masalah, bismillah langsung. Tapi kita kurang adab. Kita kurang adab sama Allah SWT. Tiba-tiba orang azan langsung kita minum. Makanya teman-teman, adabnya kita itu benar-benar menunggu untuk berbuka, dan kita sempatkan mengucap ini. Ini adalah ucapan kita, ya Allah, makasih ya Allah. Ini adab sebenarnya. Jadi ketika orang ini nggak baca ini, kata Imam Izzuddin Abdul Salam adalah orang ini kurang adabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini kita sebenarnya apa saja khilaf ya. Allah ya. Yang ulama itu ajib ya. Arabi yang keempat itu mayuftaru alaih, apa yang mestinya kita berbuka. Ini adab berikutnya. Kalau kita buka itu bagus pakai apa? Bawa rutabun. Itu hendaknya kalau kita berbuka puasa, teman-teman, pertama itu dengan rutab. Rutab itu sesuatu yang segar. Aw tamwarun, atau dengan kurma tadi kurma basah, ini kurma kering. Aw ma'un, atau dengan air. Li'anna ruwiya anhu alaihi salam, sesungguhnya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yafturu, sesungguhnya Nabi itu senantiasa kalau berbuka qabla ayusalliya, sebelum salat itu ala rutabin. Jadi sebelum orang salat itu Rasulullah adalah berbuka dengan rutab dulu. Kemudian fa illam yakun fatamarat. Kalau enggak ketemu rutab baru dengan kurma kering. Fa illam yakun hasa husuwat. Maka kalau enggak ketemu, Rasulullah pakai sesuatu yang basah dari air. Jadi makan makanan yang basah. Ini teman-teman, kalau kita hari ini
Ini kaitkan ini, maka rutop ini teman-teman, kita hari ini kan kurma. Kalau dulu nggak ada kurma gimana? Kalau nggak ada kurma, misalnya, ya. Ini ada kisah menarik ya sebenarnya. Ini pengen sampai ke kantung, jadi mudah cukup waktunya. Jadi kenapa kurma ini sampai kurma artinya? Kenapa kurma ini? Karena namanya ada rutop, ada tamar, tapi kita kurmanya semuanya. Sampai ke Indonesia apapun namanya, mau balak, mau ini semuanya sampai ke Indonesia adalah kurma. Ini kisahnya. Tapi ini perlu dikaji, mungkin Nabi Muhammad kaji. Jadi dahulu teman-teman kita pernah tahu ya, ternyata Islam ini sejarahnya kan masuk dari orang Aceh melalui pedagang Arab ya. Jadi orang Arab itu teman-teman, sesuatu yang diberi itu namanya karom. Ini kalau pemberian itu namanya karom, hadiah atau karom. Ya, makanya makanya dulu orang Arab itu khomar itu namanya karom. Kenapa? Karena khomar itu lambang orang dermawan. Nah, makanya ketika sampai di Aceh itu orang Arab tuh ngasih kurma tuh karom. Cuman qadarullah kabarnya orang Aceh itu dengannya kurma. Makanya sampai ke Indonesia itu kurma namanya. Jadi istilah kenapa kurma itu namanya kurma. Jadi sebenarnya orang Arab itu banyak karom. Cuma orang Aceh dengarnya kurma. Sampailah istilahnya ini wallahu alam, tapi ceritanya begitu sejarahnya. Ya, silakan diteliti Abu Muhammad insyaallah. Saya peneliti sejarah ya. Jadi kenapa kurma ya namanya? Ternyata begitu. Baik ya. Nah, teman-teman, ini sini juga ada faedah teman-teman, bahwa kalau kita dulu nggak pernah sampai kurma ke Indonesia ini pakai apa? Nah, pakai yang segar. Rutop ini kata para ulama adalah makanan yang segar tapi alami. Jadi segarnya bukan sirup. Segarnya itu dari yang alami seperti buah-buahan, yang original. Segarnya original. Segarnya original. Kalau enggak baru tamar, makanan manis tapi yang olahan boleh. Kalau enggak ada juga baru dengan air putih. Jadi kita disunahkan itu dengan kurma kalau enggak ada apa dengan makanan segar. Segarnya itu alami, bukan segar yang dibuat. Kalau kita kan segar itu adalah es teh, Pak. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Bahkan kalau enggak ada itu buat air putih. Bahkan sebenarnya air putih itu adalah air hangat. Jadi sebenarnya kita buka itu yang hangat dulu, baru nanti dengan yang segar, dengan yang dingin. Kenapa? Karena tubuh itu butuh ada yang menyemangati. Makanya kata secara medis, yang menyemangati tubuh itu kalau kita sedang haus adalah air hangat. Hangat dulu, minum teh hangat. Teh hangat sebenarnya salah juga. Air putih hangat baru yang lain. Kalau buah boleh. Kalau misalnya nggak ada buah, ya yang lain. Kalau kita mah gorengan sebenarnya. Makanya penyakit sebenarnya ini penyakit. Kita gorengan, bakwan, semua macam gorengan tuh nggak ada di Indonesia ini. Kalau nggak gorengan tuh pecel itu lontong pecel tuh kalau nggak ada tuh nggak afdol. Belum ketemu. Kemudian memang ada faedah berikutnya. Di sini adalah karena yafturu qabla ayyusalliya. Hendaknya Rasul itu berbuka sebelum sholat. Ini teman faedahnya. Hendaknya seorang muadzin itu dia buka dulu, jangan azan dulu. Tapi jangan kelamaan. Habisnya satu kolak terus baru dia azan. Orang udah kelaparan Maksudnya minum air putih atau rutop langsung azan. Jangan azan dulu dia baru ini dia melanggar adatnya. Berikutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'anil tamri." Apabila seorang itu berpuasa maka hendaknya berbuka dengan tamar. Fa illam yajid fa 'alal ma'. Maka jika tidak mampu dia dengan air. Fa innal ma' tahurun. Sesungguhnya air itu adalah sesuatu yang membersihkan kotoran, membersihkan semua penyakit. Nah, sebenarnya ada riwayat dari sahabat ya sebenarnya. Ini antaranya kalau kita nggak mampu teman-teman itu ini sebenarnya dirahasia tapi nggak apalah. Ini dengan ibadahnya suami istri. Kalau nggak ada air, nggak ada makanan itu ibadah suami istri. Di antaranya ulama sampai contohkan ke apa teman-teman, itu hadis ada perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surah Al-Baqarah itu al-ana bashiruhunna. Tadi panjang wa atimus siyam tentang puasa. Kalau sudah datang malam, al-an bashir. Sekarang malam datang, kamu beribadahlah. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Jadi ini diamalkan oleh para sahabat. Kalau antum dengar cerita-ceritanya ya. Nih, yang jomblo mungkin sedih juga nih. Jadi kalau orang yang nikah nggak punya makanan, nggak punya minuman, ada ibadah lain. Iya, subhanallah. Tapi ini luar biasa teman. Di ayat ini dijelaskan kalau ikhtiar kita pengen punya anak itu adalah beribadah ketika berpuasa. Maksudnya bukan puasanya, bukan puasa dulu, bukan tahap puasa. Kalau antum sedang puasa beribadah, antum kena kafarat. Wa ta'ala. Kalau saat itu antum beribadah, maka berharap dari karunia Allah SWT. Karunia di sini adalah anak. Makanya saya sampaikan kalau kita pengen punya anak, coba yang ajan Senin Kamis, maka coba iftar dengan itu ya. Tapi jangan kelamaan, nanti masuk maghribnya. Ini faedah ya, luar konteks ya.
Semoga yang jomblo gondol basarnya juga menjaga pendengarannya. Al-khamis wasadis. Adapun adab yang kelima keenam adalah fata'jil fitr wa ta'khir sahur, yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, ta'jil itu bukan makanan ya, ta'jil itu bersegera. Kalau kita ta'jil ya, ta'jil udah lama, dari jam 5 tuh udah buat ta'jil. Ini udah jam 7. Ini bukan ta'jil namanya. Bukan ta'jil. Ta'jil itu menyegerakan, bukan bungkusan itu. Ya, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Di qouli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sungguhnya sahur itu ada keberkahan. Yang sahurlah kita karena Allah, bukan karena kita takut enggak mampu. Wa qala alaihi salam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khair. Sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam kebaikan ma'ajal fitr, selama dia menyegerakan berbuka. Menyegerakan itu teman-teman sesuai dengan waktunya ya. Waktu maghrib 6.23, antum azan 6.21. Ini bukan menyegerakan, ini batalin puasa. Ini batalin puasa. Ini hati-hati ya. Yang muadzin hati-hati. Antum kalau salah-salah cepat-cepat dikit ya. Kalau salah-salah ini antum bahaya nih. Puasa 1 pekan baru ini bisa antum tanggung batal nih. Ini pernah kemarin beberapa kejadian itu lihat agak ganjal ya. Tapi karena kita pakai internet pun juga ini bagi teman-teman yang muadzin atau KM masjid itu perlu mengetahui tentang ru'yah, tentang kondisi alam nih, kapan maghrib itu dengan matahari terbenam. Nah, itu lebih akurat. Kalau pakai jam ini walaupun internet juga nggak akurat. Temanannya itu kemarin di Gorim itu di azannya 6.20, di kita itu 6.23, itu 3 menit lumayan. Maka ini agak ganjil, kok cepat kali azannya. Dia pakai juga sama pekan baru. Nah, ini makanya sebenarnya yang lebih efektif itu adalah mengetahui kan kondisi alam, itu yang paling. Kalau di fikih itu diajarin. Ini bagi yang muadzin ya. Wa qala alaihi salam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ahabu ilayya ibadi ilayya an a'jalu fitra. Allah itu senang dengan hambanya yang menyegerakan berbuka. Tapi wa qala alaihi salam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazal dinu zahiran, sesungguhnya agama ini akan muncul, akan terus tegak, akan terang, akan menang ma'ajal nasu al-fitrah, selama manusia itu dia berbuka dengan segera. Li'anal yahuda wan nasara yuakhirun, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu dia suka mengakhirkan berbukanya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani juga berbuka. Karena itu teman-teman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum ini dalam surah Al-Qur'an. Ini faedahnya adalah ternyata puasa ini adalah syariat yang juga disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Ternyata orang-orang selain Islamnya juga ada puasanya, ya, ada puasanya. Qala Amr bin Maimun, berkata seorang sahabat, ya, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ini seorang sahabat Nabi, dia mengatakan dahulu sahabat-sahabat Nabi itu ajalan nasi iftaran, adalah manusia yang suka menyegerakan berbuka, wa abta'ahum sahura, dan mereka itu suka mengakhirkan sahur. Ya, ini sahabat-sahabat Nabi. Wa innama akhara as-sahur liyutaqawwa bi 'ala as-shaim. Sesungguhnya mengakhirkan sahur ini membuat orang itu kuat untuk berpuasa. Ini faedah dari dia, faedah. Jadi kalau kita itu sahur itu diakhirkan supaya kita semangat untuk puasa. Jangan jam 12 malam itu bukan sahur tapi makan malam. Kaila yujihidahu shaum, ya. Apalagi kalau puasa ini subhanallah, warung-warung malam itu banyak ya menunya. Jadi sebelah tutup, kalau di Ramadan ini jam 12, jam 1 tuh menu ada terus. Kaila yujihidahu shaum, supaya kenapa dia akhirkan sahurnya, supaya nanti puasa itu tidak memberatkan mereka, ya. Kenapa kalau nanti dia berat dengan puasa itu, apa efeknya? Fatuqaidahu an katsiri ta'at, sehingga dia akan makin menjadi lemah dan akhirnya tidak banyak kebaikan yang bisa dikerjakan. Ya, akhirnya apa? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Itu efeknya itu. Saat tidurnya puasa ibadah, salah. Dia hanya mengandalkan ibadah tidur. Sementara orang apa? Ibadah puasa, ibadah sedekah, ibadah banyak ibadah orang. Dia karena sahurnya kecepatan jam 12 malam, akhirnya ibadahnya cuma tidur. Jadi apa yang biasakan, akhirnya setelah Ramadan dia menjadi ahli tidur. Baik. Kemudian wa qad kana baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina salati qadru 50 ayat. Ini kata, adapun jarak sahur Rasulullah itu antara sahurnya dengan azan itu adalah seukuran 50 ayat. Ya, kalau kita salat itu 50 ayat. 50 ayat ini susah pula yang bayangin. Karena kalau kita pakai surah An-Naba itu udah 40 ayat kan? Bisa jadi pendek. Nah, ini dikategorikan kalau orang lancar puasa baca An-Naba sama An-Naziat itu paling 15 menit lah kan. Nah, dikatakan itu. Jadi puasa sahur itu afdalnya 30 atau 20 menit sebelum azan.
itu yang afdhalnya. Afdhalnya begitu, lebih kurang. Selamat-selamatnya kita lah ya 40 menit itu paling itu. Jangan 50 menit soal Baqarah ya, lama itu. Itu tahu ya. Baik, berikutnya adalah wa inna ma'ajjal fitrah. Adapun menyegerakan berpuasa, iftar berbuka puasa, li annal ju'a wal atasha rubbama darra bi. Sesungguhnya lapar dan haus itu kalau berlebihan itu bisa membahayakan seorang. Ya, kalau lapar dan berlebihan dalam waktu jangka yang lama itu bisa membahayakan seorang. Fala wajha ila italin nafsi lidzalika. Maka tidak ada alasan untuk menyulitkan jiwanya ketika itu. Ma'annahu la qurbata fi. Karena hal itu demikian juga akhirnya tidak membuat tidak dianggap itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ru'ya ba'du dhurufa'is salaf, dan diriwayatkan diperlihatkan kondisi sebagian salafus saleh kita, mereka itu apa? Ya'kulu fis suqi. Mereka itu makan di tengah pasar. Faqila lahu fi dzalika, maka maksudnya ya'kulu fi suqi, makan di pasar itu maksudnya berbuka di pasar. Faqila lahu fi dzalika, kenapa dikatakan begitu? Faqala matul ghani zulmun. Yaitu kalau udah tiba waktunya ini hadis sebenarnya, orang yang mampu membayar hutang tapi tunda bayar hutangnya itu zalim. Sama itu. Ini maksudnya apa hadis ini dikaitkan? Maksudnya begini. Orang itu kalau saatnya berbuka, jangan dia tunda-tunda, tidak boleh ya. Sama dengan apa? Orang mampu bayar hutang, dia tunda bayar hutang. Ini sama dengan zalim. Jadi orang kalau sudah waktunya berbuka, dia tunda-tunda bukanya apa? Ya, ini masih mampu, ini zalim. Ya teman-teman, perhatikan ini faedahnya adalah, jadi kita sahur atau kita menyegerakan berbuka atau kita melambatkan sahur itu bukan babnya adalah saya ini sengaja melambatkan berbuka, saya masih kuat, atau saya sengaja mencepatkan sahurnya supaya takut sahur enggak kebangun, atau saya kalau sahur itu subuh itu agak berat lidah saya, agak pahit, enggak. Babnya adalah adab. Antum kerjakan sahur di akhir waktu, kerjakan berbuka di awal waktu, itu karena antum karena pengen sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan babnya adalah mampu gak mampu, tapi bentuk antum minta azim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama kayak antum misalnya kita dibuka oleh mama kita, "Nak, ini Bunda buatin bubur ayam buat kamu." Kemudian kita enggak suka, tapi kita makan juga. Karena apa? Karena bab ta'azim. Bukan kita enggak enak atau enggak enak, bukan kita suka enggak suka, tapi babnya adalah kita kesantunan kita, ke manusia kita begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu juga teman-teman, kenapa kita makan itu cuma sedikit ketika berbuka, itu babnya bukan karena kita adalah babnya kita bukan melampiaskan nafsu, tapi kita karena sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-faslur rabi, bab yang ketiga. Nah, teman-teman sabar ya. Memang kalau ngaji kitab ini begini, mata berat semua. Apalagi Ramadan ya. Ini masih belum Ramadan ya. Masih bisa minum, masih bisa kita ngopi, masih bisa kita pijit-pijitan. Kalau Ramadan kita baca kitab kayak begini, ya Allah. Ya Rabb, insyaallah. Yang di studio aja begini, apalagi teman-teman yang di dunia maya. Karena Anda pernah juga cerita teman-teman tuh kalau baca kitab pakai YouTube itu ustaznya dapat bab 90, dia masih halaman 7. Tertidur. Jadi bangun-bangun dia sudah penutupan. Ini baik. Insyaallah nanti kita akan ada sesi tanya jawab masih setengah 3 ya. Asal ya, Masya Allah. Kan sampai bab 5 kita, ini ada 10 bab, nanti bab 5 kita istirahat sebentar, kita tanya jawab untuk mengendurkan mata yang tegang nih. Baik, insyaallah taala. Semoga Allah berikan taufik insyaallah taala. Al-faslur rabi, fasal yang keempat. Fima yujtanabu fi, perkara-perkara apa saja yang mesti kita jauhi ketika kita puasa ya. Perkara apa saja yang mesti kita jauhi ketika kita berpuasa. Wa huwa anwa, dan dia itu ada beberapa perkara. Ahaduha al-wisal. Misalnya puasa ya, puasa terus menerus. Jadi sepanjang hari itu puasa aja dia. Qala Abu Hurairah, berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah menceritakan bahwa sahabat ini menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Ya, Rasulullah SAW ini melarang orang itu berpuasa wisal. Kenapa? Faqala rajulun minal muslimin, berkata salah seorang dari sahabat muslim, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, kenapa engkau larang kami berpuasa wisal ya Rasulullah, sementara engkau sendiri berpuasa wisal? Memang wisal ini apa ya? Wisal ini dulu adalah wisal ini. Jadi wisal ini syariat puasa yang pernah ada di zaman dahulu, umat dahulu, yaitu mereka puasa sepanjang hari puasa. Senin puasa, Rabu puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, terus puasa. Nah, ini dulu pernah ini, tapi dilarang. Sekarang puasa yang begini sudah dihapuskan.
Jadi ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau larang puasa wisol sementara engkau wisol? Ada sahabat yang coba bertanya. Rasul mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, wa ayyukum mithli, wa ayyukum mithli, siapa yang seperti aku, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Rasul mengatakan, emang siapa yang bisa meniruku? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku itu, kalau aku puasa nampak oleh kalian, sesungguhnya aku itu sudah dikenyangkan dan dilepaskan dahagaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kalian lapar, haus, siapa yang mengenyangkan? Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma abau ayantahu anil wisal, maka ketika mereka enggan untuk menghentikan wisal, ini sahabat ini nggak mau juga, dia masih pengen wisal juga. Apa kata Rasulullah? Wa sholat bihim yauman, silahkan kan puasa wisal. Tsumma yauman, kemudian kan besoknya puasa lagi. Tsumma ra'au hilal faqala, kemudian mereka itu melihat hilal, mereka mengatakan, lau ta'akhkhal hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abau ayantahu. Jadi teman-teman, jadi sahabat ini pengen protes. Yalah, kalau itu besoknya Rasulullah ngajak mereka untuk tanding, besok puasa, sampai akhirnya datang hilal. Jadi kata Rasulullah, sempatlah hilal ini tidak ada, maka aku akan terus berpuasa. Kamu kan nggak kuat. Ini Rasulullah lagi nantang mereka. Makanya kata sahabat Rasulullah, ini berat, nggak usah dipaksakan. Wa inna manaha an wisal, kenapa Rasulullah menahan puasa wisal? Lama fihi min it'aful quwwah. Karena apa? Karena pada puasa wisal itu ada perkara yang membuat kita itu melemahkan kekuatan kita. Wa itmaril ajsad, dan melumpuhkan fisik kita min ghairi ibadah, sehingga lemahnya kekuatan dan melumpuhnya fisik kita membuat kita itu sedikit mampu beribadah. Nah, maka teman-teman, sebagian pesantren, sebagian ma'had itu, sebagian majelis ilmu itu melarang santrinya sering-sering berpuasa. Memang kalau kita bandingkan dengan para salafus saleh itu, mereka hanya berpuasa karena puasa ini merupakan stylenya penuntut ilmu. Tapi sebagian pesantren itu tidak. Kenapa? Karena gara-gara nanti mereka sering puasa, susah murojaah, susah mutolaah. Ini karena menuntut ilmu itu ibadahnya lebih besar lagi dibandingkan puasa sunnah puasa sunnah. Dan sebagian mengatakan, orang kalau puasa kayak begini ini maksudnya sudah bersih berdosa, karena dengan ini membuat tubuhnya itu terhalang membuat ketaatan yang lain. Nggak boleh berlebihan. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini beda. Wa in kana aklu wa syarbu wa inda rabbih haqiqatan fa innahu lam yusall. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ini jika pun dia makan dan minum itu dari Rabbnya, maka sesungguhnya teman-teman, ini secara hakikat Nabi itu sebenarnya nggak pernah puasa wisal. Rasulullah itu nggak pernah puasa wisal. Ini akhirnya bantahan bahwa sungguhnya Nabi tidak pernah puasa wisal. Kenapa? Karena mungkin Rasulullah itu fisiknya nggak makan, fisiknya nggak minum, tetapi dia dikenyangkan oleh Allah. Jadi artinya Rasulullah itu sebenarnya nggak puasa, nggak puasa. Karena para nabi itu kekuatannya 70 kali lebih kuat daripada manusia biasa. Jadi tidak puasanya Nabi jangan dibandingkan dengan kita. Ini Rasulullah begitu, kata Syekh Izz bin Salam. Wa in abbara bil aqli wasyarbi an quwwatil unsi billahi azza wajal. Sesungguhnya ungkapan dengan makan dan minum itu adalah merupakan kekuatan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa suru bi qurbihi, dan bahagia dengan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Faqad qama dzalika maqamal akli wasyarbi. Maka sesungguhnya dengan seorang itu makan dan minum itu fi insya'i quwwati, maka ini akan membuat memunculkan kekuatannya. Bal huwa ablaghu min at-ta'am wasyarab, dan bahkan ini terdapat pada makan dan minum. Jadi makan dan minum ini teman-teman, ini tujuannya adalah agar kita semakin dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum yang dianjurkan itu makan minum yang tujuannya menguatkan ibadah. Maka sebagai santri kita itu di kitab adalah niatkan untuk kuat beribadah. Jadi makan dan minum itu bukan balas dendam. Balas dendam pagi ketika iftar. Baik. Bukti teman-teman kita berhasil puasa kita adalah, tengok, kalau antum iftar ternyata antum nggak dapat gorengan, antum kecewa tuh, antum berarti puasanya berhasil. Jadi ketika antum mungkin Polda Marani lagi iftar, menunya banyak, kalau dulu antum jadi panitia, antum jadi muadzinnya, pas antum siap azan ternyata menunya udah habis, antum kecewa, di situ berarti kita gagal puasa. Berarti kita puasa iftar ketika itu memang kita pengen balas dendam. Ini memang berat memang berat. Bagi kita yang udah punya anak ini, pas kita udah masak gorengan, tiba-tiba makan sama Mustafa, ya Allah Mustafa kau punya apa dimakan? Itu kecewa kita teman, itu kita gagal puasanya.
Ya, itu yang jomblo ketawa apa? Kan enggak ngerti, mau tahu ya. Ya, dengan anak kesayangan itu gimana rasanya? Pisang goreng kita diambil, ya Allah. Waqad sumtu anil ladzat, dan aku berpuasa itu dari kelezatan, lazatid dahriyah kulliha, dari kelezatan kelezatan yang panjang. Wa yawma liqa'ikum dzaka fitru siyami wa laqad wajadtu ladzatuhu laka. Ini hadis, ini ada sebuah ungkapan syair. Wa yawma liqa'ikum dzaka fitru siyami, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya berbukaku adalah ketika bertemu dengan Engkau ya Allah. Ini Rasulullah ya, Rasulullah SAW itu sesungguhnya dia mempuasakan dirinya dari perkara-perkara kelezatan dunia, karena baginya berbuka itu nanti di surga. Maka teman-teman, makan minum kita secukupnya. Yang makan minum itu jangan sampai kita puas-puas. Nah, sesungguhnya kepuasan kita sebenarnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ada sebuah syair. Walaqad wajadtu ladzadu laka fil hasya, ya. Sesungguhnya aku dapatkan kelezatan itu dari perkara-perkara yang tersembunyi. Laisat limakuin wala masyrubin, dan kelezatan itu bukan pada makan, bukan pada minuman. Ini sebuah ungkapan syair, ya. Sebuah syair. Orang berpuasa itu teman-teman, dia bahagia itu bukan karena makannya, tetapi dia membayangkan ketika dia berbuka puasa itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuka dengan sesuatu kelezatan yang tidak nampak, tidak nampak. Al-thani, ini kedua. Ini yang kedua ini adalah perkara yang dijauhi ya. Tadi perkara yang dijauhi pertama apa? Tidak boleh berpuasa wisol. Yang kedua, al-thani al-qubulah. Nah, al-qubulah ini ciuman. Yang jomblo tahan jiwanya. Ini ciuman maksudnya apa? Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunda Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW yuqabbilu huwa shaim. Ini berteman semuanya yang sudah punya istri ya. Yang belum punya istri juga boleh mencium adiknya atau mencium ibunya. Ya ini juga itu mencium atau anak muridnya mungkin kan, mau tahu ya, hati-hati. Nah, kemudian anak TK misalnya, bukan anak SMA, ini nggak boleh cium, nggak boleh. Anak TK untuk anak kecil yang belum balik. Ya mencium, Rasulullah itu dulu sering mencium saya, kata Ibu Aisyah, tetapi bahkan dia puasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Rasulullah itu bahkan bercanda dengan saya, bercengkrama sama istri di bulan-bulan biasa. Kata Ibu Aisyah, biasa aja, tapi Rasulullah bahkan puasa. Oke, kita ini bahaya, Pak ya? Ini bahaya. Apalagi kalau seorang baru nikah awal Ramadan, 29 Sya'ban dia nikah, besok paginya puasa. Itu jangan bercanda, itu bahaya. Itu bahaya. Bahaya. Walakinnahu, ya ini pernah ada kisah guru ini menceritakan, ada puasanya begitu. Jadi teman ini baru nikah, besoknya dia safar menuntut ilmu. Besok pas pulangnya itu pas Ramadan lagi. Akhirnya dia mencari hilah bagaimana cara membatalkan puasanya. Ada begitu tadi yang diceritakan oleh guru Tasawwufullah. Jadi ada orang pakar fikih tapi kurang bertakwa. Dia ayah istrinya itu safar. Kalau safarnya boleh batal puasa kan? Tapi safarnya itu bukan untuk hal hajat, tapi dia safar itu agar dia batal puasanya bisa beribadah dengan istrinya. Ini subhanallah. Ini bahaya kalau kita puasa nikah di bulan puasa itu, subhanallah. Kalau nggak kuat, ya. Ini apalagi puasa 1 tahun baliknya pas Ramadan. Nah, ini bahaya. Teman, tapi catanya walakinnahu amlakuhum li arabihi atau di arabihi. Kenapa Rasulullah? Karena teman nih, Rasulullah kenapa melakukan hal itu? Karena beliau sangat mampu menahan jiwanya. Nah, jangan dicoba kita. Ya, Rasulullah ini sebutkan ini tambahan riwayatnya adalah karena Rasulullah mampu. Antum jangan Rasulullah biasa aja, antum kok lebih banget. Rasulullah tuh kuat yang menahan syahwatnya. Walaupun istrinya 9 tuh kuat. Ya, kuat. Kita jangan ke istri kita, subhanallah. Bahaya semua kita, jangan coba-coba. Ini hal ini dilarang. Katakan teman-teman para ulama, mungkin tidak sampai membatalkan, tapi ini akan membuat syahwat ini yang ini bisa merusak pahala puasa kita. Bahaya. Itu para guru yang ngajar anak TK, anak SD, bahkan kita dalam fikih itu dikatakan tidak boleh kita tuh terlalu berdekatan dengan anak yang ganteng, fisiknya ganteng. Itu bahaya. Ini syahwat syaitan di situ. Ya. Jadi hadis Rasulullah ini jangan jadikan dalil ya. Jangan jadikan dalil. Apalagi sebagian juga mengatakan ada hadis tentang dalil bagaimana dibolehkannya seorang suami mencium istrinya walaupun dia sudah berwudu. Karena Rasulullah mencium Aisyah sebelum salat. Nah, ini secara fikih tidak masalah, teman-teman. Cuman di sini mazhab Syafi'i itu sangat ketat dalam menjaga hati, menjaga hal yang tersembunyi. Ya, mazhab Syafi'i itu alasannya. Baik. Man kana syaikhan ya'manu ala nafsihi. Dia menjelaskan min tahriki syahwat. Kalau ada seorang syekh udah tua, udah urat-urat nadinya udah lemah ya, maka dia aman jiwanya dari bergeraknya syahwatnya
wa ifsadi shaum, dan aman jiwanya dari merusak puasanya, maka mengapa cium istrinya? Maka cium seorang kakek nenek itu karena sayang kepada istrinya, pasangannya. Wa in kana syaban la ya'min. Tapi kalau dia masih jomblo high quality, ini jangan, bahaya. Ini bahaya. Kurihat lahu, maka ini dibenci, sangat dibenci, bahaya. Lam lima fiha min at-ta'rid al-ibadah lil ifsari wal mukhatarah. Karena ini ada hal-hal yang membuat dia menjadi pengantar untuk dibatalkannya ibadahnya. Jadi kan ngerti lah, kalau udah nikah ada pengantar, ada muqaddimah, ada tamhid, ada sambutan gitu. Ini bahaya, tidak boleh. Ini buat begitu. Al-thalith, hal yang ketiga yang perlu dijauhi, al-hijamah, yaitu berbekam. Nah ini sahha anna Rasulullah SAW, telah faid dari Rasulullah SAW ihtajama wa husaib. Rasul itu berbekam tapi dia puasa. Nah ini kami juga baca di sini dengan guru kita Ustaz Somad hafizahullah taala. Ini dikumpulkan hadis ini, nanti kita jelaskan. Wasuila Anas, dan ditanyakan kepada Anas, ya wahai sahabat mulia, akuntum takrahun al-hijamah lis-shaim? Apakah kalian itu membenci orang yang berhijamah sedangkan dia berpuasa? Qala la, enggak, illa min ajli dha'fi, kecuali orang yang kalau dia berbekam menjadi lemas, dia itu enggak boleh. Dia tidak boleh. Jadi apakah dibenci? Tidak dibenci selama orang itu kuat, ya. Baik. Faman afathu al-hijamatu kuriha lahu. Kalau seandainya bekam itu membuat dia menjadi lemah, maka dibenci. Itu jangan dijauhi. Bukan enggak boleh, tapi dijauhi, ya. Idza ya'manu minal fitri, kalau itu tidak membuat dia selamat daripada berbuka puasa nanti. Au min thiqalil ibadati alaihim fa yatabarram biha wa yukrahu ibadatullah. Sehingga apa? Atau membuat perkara itu menjadi dia berat untuk beribadah. Jadi lemas, ada kekuatannya, ini dibenci. Tapi teman, kalau dikumpulkan ternyata tentang hijamah ini adalah banyak hadisnya. Jadi di antara yang ulama mengatakan membatal puasa itu, dulu orang berbekam itu dengan tanduk kerbau itu manual, itu darahnya kan, kalau kita kan pakai sedot ya, kalau dulu tuh pakai ini disedot. Jadi dikhawatirkan si ininya, kalau si pembekamnya terhirup itu. Nah kalau si yang dibekam takut dia lemah. Jadi ini di antara faedah kita pelajari dengan Ustaz Somad dulu hafizahullah. Atau ada nasi mengatakan kenapa dibenci? Karena dikhawatirkan ketika orang itu saling berhijamah, antara si yang membekam, yang dibekam itu saling menggibah, saling menceritakan orang lain, saling berdiskusi hal yang tidak manfaat, itu dikhawatirkan. Maka dibenci. Makanya para ulama itu jangankan yang kayak begini, menjadi ilmunya mereka tinggalkan. Karena khawatir sering-sering ngumpul sama orang lain itu nanti mau nggak mau akan ceritakan cerita yang nggak manfaat. Itu dia intinya. Tapi boleh, cuman sebaiknya dihindari. Ar-rabi, yang keempat adalah al-kuhlu. Ini bercelak. Kita jarang bercelak, ya. Orang Arab itu suka bercelak. Karena Anas yaktahilu wa huwa shaim. Adalah Anas, sahabat yang mulia Anas itu suka bercelak sementara dia berpuasa. Maka Amash berkata, ini tabi'in, Amash itu ma ra'aitu ahad min ashabina yukrahu al-kuhla lis-shaim. Yukrihu al-kuhla lis-shaim. Sungguhnya tak pernah kami, salah seorang di antara sahabat kami itu kami dapati mereka membenci orang yang bercelak ketika dia berpuasa. Dan mazhab Syafi'i enggak boleh. Kenapa? Karena ternyata celak itu, teman-teman, kalau antum cepat air keluar itu, kadang-kadang kita terasa ada yang mengalir di rongga. Jadi ternyata di mata ini ada rongga yang sampai ke trakea sampai ini. Ini dan mazhab Syafi'i ini bisa membatalkan. Hati-hati. Kalau bercelaknya ringan boleh, cuman ini dikhawatirkan. Ini kita lihat lagi, teman-teman, karena dalam hal-hal begini mazhab Syafi'i itu ketat, sangat ketat dalam kehati-hatian, ya. Wa kana Ibrahim yurakhisu ay yaktahila as-shaim bil sabri, ya. Adalah Ibrahim itu dia membolehkan untuk bercelak bagi orang berpuasa dengan arang hitam, dengan arang. Ini arang khusus, ya, bukan arang atau bakar arang itu. Itu bukan celak, itu rambo tuh. Waktu pergi perang atau gitu. Bukan bercelak. Ini celak ini manfaatnya banyak, ya. Menajamkan pandangan, menyehatkan mata, ya. Tapi tetap 4 dimensi enggak? 4 dimensi. Tengok orang bisa Sunda. Gitu, ya. Tapi ya bukan, kalau arang bukan, itu pergi perang. Fala farqa bainal kahli al hadi alladhi yanfadhu ila al-hulukum wa ila ghairihi. Kata beliau, tidak ada bedanya antara celak yang tajam sampai masuk ke rongga hidung, ke rongga itu, atau yang lainnya, sama aja. Pokoknya enggak batal ini, ya. Jadi jumhur para ulama itu kayak apa? Dalam mazhab Syafi'i ini, afwan, ini terbalik, ya. Mazhab Syafi'i tidak mengapa, asal ini tidak masalah.
Tapi kalau dalam mazhab mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Hambali itu sebaiknya ditinggalkan. Mazhab Syafi'i tidak masalah selama tidak ini, cuman kalau mazhab Hambali itu ditinggalkan. Disebutkan wala aula ijtinabu, dan lebih baik itu ditinggalkan. Ini menurut Hambali juga ditinggalkan. Khurujan al-khilafi, khilaf ulama. Ini ditinggalkan kata Imam Ibnu Abdul Salam, ini dari khilaf para ulama, tapi yang paling afdal adalah tinggalkan agar kita keluar daripada persisian para ulama. Kemudian al-khamis, yang kelima yang perlu dihindari adalah al-istisyaku fil wudu, yaitu terlalu berlebihan ketika berkumur-kumur ketika wudu. Istisyak. Kalau Rasulullah SAW lilaqiti laqit bis sabrah, ini sahabat ini asbighul wudu, maka bersempurnakan wudu kamu. Sempurnakan ini teman-teman kata para ulama, sempurnakan baik yang rukun maupun yang sunnah. Yang sunnah ini sempurnakan. Sempurnakan wudu kalian wa khalil bainal asabi, dan sela-sela jari jemari. Kalau mazhab Maliki itu harus disela. Kalau kita ini sifatnya sunnah. Tapi mazhab Maliki sifatnya wajib. Kalau orang dia nyuci tangan tapi enggak sela-sela, ini tidak sah. Mazhab kita sunnah. Kemudian sela-sela jari jemarinya, wa baligh fil istisyak, dan serius dan berkumur-kumur, illa an takuna shaiman, kecuali kamu berpuasa. Jangan kamu sering-sering ini kamu berpuasa. Fanaha al-mubalaghati lima fi dzalika min al-mukhatarah bil ibadah. Karena hal demikian itu, karena berlebih-lebihan ketika itu dilarang, karena itu berbahaya kepada ibadah kita. Wa ta'ridhiha lil ifsad, dan itu akan menjadi mukaddimah akan terancamnya rusaknya puasa kamu. Wallahu taala a'lam. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi boleh kita berkumur-kumur biasa boleh, ya. Kalaupun kita tidak, teman-teman, kita tidak menggosok gigi, misalnya atau beryakin dengan bahwa tidak boleh gosok gigi, tapi rajin-rajin kumur-kumur. Kumurnya dikit-dikit aja, ya. Kumurnya dikit-dikit aja, gunanya agar menjaga kebersihan mulut, ya. Bukan tidak boleh, tapi jangan sering-sering. Setiap 10 menit biar segar, nggak boleh. Taib, ya. Yang kelima nih, bab yang kelima. Taib. Sekarang jam berapa, Sang? Sebentar ya, insyaallah. Lagi azan asar, ya. Yang kelima, insyaallah. Yang kelima, al-faslul khamis. Fi iltimasi, atau kita istirahat dulu, Pak. Insyaallah berikutnya insyaallah pendek. Nah, pas tinggal 20 halaman. Kita sudah menyelesaikan 25 halaman, tinggal 20 halaman lagi insyaallah taala. Oke, pas lah. Karena bab yang berangkat belakang itu banyak pendek-pendek. Teman-teman, kita cukupkan dulu sesi pertama ini. Jika ada yang tanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau ditanyakan? Ustaz, ini jadi dari mana ngambil kesimpulan Ustaz tentang Ustaz jelaskan hubungan ibadah puasa ini nggak boleh dihubungkan dengan ibadah niat dunia. Nah, apakah ini termasuk juga pada sholat? Nah, kita kan kadang sholat nih karena mungkin kita pengen rezekinya lancar gitu kan Ustaz. Atau ini cuman terkait kepada ibadah-ibadah wajib. Nah, sedangkan yang sunnah kita boleh niatkan dengan harap-harapan dunia gitu. Barakallahu fiik, ya. Memang pertanyaan menarik, ya. Jadi ini menarik, ya, subhanallah, teman-teman. Ini khusus untuk puasa ini teman-teman niatkan Allah Subhanahu wa taala, yang karena dikaitkan dengannya. Dan ini juga akhirnya semua ibadah begitu. Mau ibadah sunnah, mau ibadah yang lainnya, niatkan itu semua adalah karena kita pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga diwanti-wanti oleh para ulama, sebagian para ahli ilmu atau para dai yang mengaitkan ibadah itu dengan urusan dunia, ini merusak ini, teman-teman. Barangkali Allah itu akan memberikan kita perkara yang lebih besar dari apa yang kita minta, tapi ketika kita minta, makanya teman-teman sebagai ulama mengatakan, kalau perlu antum punya hajat itu kepada Allah, antum mengenai Allah, pokoknya ani tahu, engkau yang paling tahu, ya. Jadi antum, teman-teman, lagi kondisi gini, kerjakan semua perintah Allah itu, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Setelah itu minta hajatmu dengan doa, bukan dengan ibadah tadi. Jadi antum punya kebutuhan bukan dengan qiyamul lailnya, bukan dengan sholat ini atau puasa ini, tapi setelah itu antum berdoa. Di doa itu tuh limpahkan. Jangan, ya Allah, ani bangun malam ini besok pagi biar mudah ujian. Tidak, bukan di situnya. Ya. Yang ibadah itu untuk Allah, yang bagian ente minta dengan doa. Ya.
Ini teman-teman, ini bisa jadi setidak-tidaknya kata para ulama, barangkali kalau antum batasi dengan ungkapan antum, apa yang Allah luaskan antum jadi sempitkan. Antum sempitkan. Dan juga ini juga bisa merusak karena dikhawatirkan hal yang tadi itu justru antum akhirnya tergelincir kepada melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya nanti ada orang seperti itu teman-teman. Yang kalau Allah rezekinya misalnya sholat duha melancarkan rezeki. Tidak lancar rezekinya, besoknya nggak sholat duha dia. Ya. Nah, seperti itu. Allah taala alam. Barakallahu fiik. Satu lagi boleh Ustaz? Oh. Tentang apa tadi Ustaz? Penjelasan tentang adab dalam mencium murid. Nah, kebanyakan kan kita ini pada kan ada yang ada anak didiknya Ustaz. Yang ada yang lawan jenis juga, ada yang udah balik. Nah, kondisinya kita lagi Ramadan misalnya. Dan udah buat program juga bahasanya nanti pada saat itu kita ngajar tahsin Quran. Ini apakah masih diperbolehkan hal-hal seperti ini dalam kondisi emang nggak ada yang perempuan yang bisa ngajar nih Ustaz. Nah, gimana nih Ustaz Muhammad? Kita minta fatwa beliau nih, mufti di sini. Tapi teman-teman, ini lagi babnya tidak sampai membatalkan, cuman dikhawatirkan. Jadi yang paling tahu ya mungkin kita yang paling maslahat ya, paling aman itu ya hindari. Kalau anaknya masih kecil itu semua tergantung kita masing-masing. Tapi kalau uruf kita tidak masalah ya silahkan. Ya, anak kecil masih kecil mencium keningnya. Mungkin hal yang mungkin sifatnya mencium kepalanya bolehlah, atau mencium tangan. Tapi kalau di luar itu sebaiknya ya, karena terlalu gemas dengan anak ini bahaya. Mencium sekedar uruf ya seperti mencium kepala anak kecil, cium tangannya. Semoga tidak masalah. Wallahu taala alam. Tapi sebaiknya yang lebih dari itu dihindari. Tapi kalau sekedar mengajarnya bukan mencium anak, tapi ngajar sekedar ngajar itu apakah masih diperbolehkan? Tapi ya kalau bisa ya, kalau bisa dihindari. Kalau seandainya antum merasa mampu ya silahkan. Ini babnya yang paling tahu itu antum ya. Atau antum, karena mungkin antum lebih kuat daripada kami mungkin. Begitu mungkin. Maka tadi ulama aja majelis ilmunya tinggalkan. Ya, karena berkumpul dengan manusia itu muqaddimah, nanti dia akan mengantar ke pertemuan-pertemuan berikut. Ini yang bisa bahaya. Kalau ke anak-anak, karena anak mungkin kalau kita tinggalkan sebulan itu anak-anak kan. Iya, insyaallah. Enggak apa, huruf kita enggak masalah kan? Huruf kita enggak masalah. Kalau ini enggak masalah insyaallah taala. Mudah-mudahan tidak masalah. Mungkin di WhatsApp saja, mungkin anak usia segini, usia ini pengajarnya, anak usia segini ini pengajarnya. Ya, kalau anak-anak sudah memayis ke atas mungkin para guru yang sudah menikah. Ya. Itu, wallahu taala. Sudah nazar, kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.